Assalamualaikum Bu. Perkenalkan saya Vindi, mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini benar dengan Ibu Intan ya. Di sini nanti saya akan memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang diabetes dan diet untuk penderita diabetes, dikarenakan suami ibu memiliki penyakit diabetes ini ya Bu. Apakah ibu bersedia untuk saya beri penjelasan tentang diabetes ini? Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu mengetahui tentang penyakit diabetes ini? Tidak. Baik, diabetes ini adalah suatu penyakit yang kadar gula dalam darah di atas normal atau tidak normal. Baik, untuk penyebabnya sendiri karena bisa faktor keturunan, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor imun. Jika imun dalam tubuhnya itu rendah, kita dapat terserang penyakit ini. Kemudian bisa karena usia, untuk usia, lanjut usia, seperti itu sangat mudah untuk terserang penyakit diabetes ini. Kemudian bisa karena kegemukan, kemudian riwayat keluarga, seperti itu ya Bu. Untuk tanda dan gejalanya nanti bisa karena bisa sering BAK, kemudian sering haus, lapar, kemudian badan terasa lemas, kemudian berat badannya itu turun secara drastis, kemudian kaki terasa sering kesemutan, seperti itu. Kemudian untuk dia diabetes itu nanti ya Bu, sebelumnya dia diabetes itu adalah pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan jumlah, jenis, dan jadwal pemberian makan. Jadi agar diberikan diet itu nanti agar gula dalam tubuhnya itu tidak mudah naik, seperti itu loh Bu. Kemudian untuk pola tadi ada 3J, yaitu jumlah kalori, jadwal makan, dan jenis makan. Untuk jumlah kalorinya nanti penderita menjalankan olahraga ditambah sekitar 300-an kalori. Kemudian untuk jadwal makanan, penderita diabetes itu dianjurkan lebih sering dengan porsi sedang. Jadi nanti kan makan biasanya sehari 3 kali ya Bu, pagi, siang, dan malam. Nah, jadwal antara pagi dan siang itu nanti diselingi dengan makan makanan buah atau makan makanan kecil yang sehat, seperti itu. Kemudian untuk jenis makanan, yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang berkalori dan tinggi lemak. Contohnya itu daging yang berlemak, nasi itu boleh dimakan, tapi lebih baik mengurangi nasi, seperti itu. Kemudian jeroan, kuning telur, es krim, cake, kemudian coklat, seperti itu Ibu. Dan goreng-gorengan, karena kan gorengan itu mengandung minyak yang banyak dan lemak ya Bu. Kemudian untuk makanan yang dianjurkan, contohnya itu sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, kemudian buah yang tidak terlalu manis ya Bu. Contohnya itu nanti ada jeruk, nanas, rambutan, anggur, seperti itu. Kemudian anjuran bagi penderita DM yaitu makan makanan yang secara teratur sesuai dengan ukuran porsi makan. Atur penggunaan makanan sumber karbohidrat kompleks. Kemudian makanan sayuran
makanlah sayur yang banyak. Seperti itu. Jadi makan harus teratur, makan sayur yang banyak. Kemudian penggunaan karbohidrat itu harus sedikit dikurangi ya Bu, seperti itu. Kemudian komposisi makanan yang dianjurkan: karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidratnya nanti bisa beras, umbi-umbian, kentang, jagung, roti. Tapi beras itu nanti atau nasi itu nanti harus sedikit dikurangi ya Bu, karena nasi itu kan mengandung gula. Seperti itu. Kemudian protein dianjurkan dikonsumsi 10-15%. Karena protein ini kan untuk penunjang pertumbuhan bagi penderita. Kemudian untuk lemak sebagai energi dalam tubuh. Contohnya yaitu makan makanan kacangan, kemudian susu, seperti itu. Kemudian untuk contoh menu sehari ya Bu ya, pagi, siang, malam. Untuk paginya nanti nasi 1 sendok, kemudian putih telur 1 butir, kemudian tahu tempe 1 potong sedang saja, kemudian sayuran, terus minyak 1 sendok makan. Kemudian diselingi di jam 10 atau jam 9 itu makan buah, contohnya makan buah naga atau makan buah jeruk, seperti itu. Kemudian makan pada siang hari itu nanti nasinya 1,5 sendok, kemudian makan daging atau tahu tempe itu 1 potong atau 2 potong, kemudian makan sayur, kemudian di akhirannya nanti setelah makan itu makan buah, bisa buah apel atau buah naga lagi atau gimana. Kemudian untuk diselinginya lagi sebelum jam malam pada jam 4 makan buah lagi, makan buah naga, apa makan cemilan, tapi cemilan yang sehat. Kemudian makan malam itu nasinya nanti 1 sendok, kemudian daging 1 potong, tahu tempe 1 potong, kemudian makan sayur, terus minum air putih. Kemudian sebelum tidur nanti makan buah lagi atau cemilan, seperti itu. Baik Ibu, itu tadi penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk keluarga Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.